Kancil dan kura-kura penjaga mata air hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, Ibu Bilkis Abida Istilah dari kelas PGMI 4E. Di sini Ibu akan menceritakan tentang kisah seorang kancil yang bangga pada dirinya sendiri dan juga seekor kura-kura yang selalu berpikir sebelum bertindak. Tahukah kalian semua, terkadang orang yang terlihat paling hebat belum tentu menjadi penolong yang sesungguhnya. Yuk, kita dengarkan cerita kita yang berjudul Kancil dan Kura-kura Penjaga Mata Air Hutan. Di tengah hutan yang hijau terdapat mata air yang sangat jernih. Semua hewan datang ke sana untuk minum. Burung-burung datang ke sana, rusa yang meminum air, kelinci yang bermain, dan juga kancil yang selalu mengambil air di sana, dan ada seekor kura-kura penjaga mata air. Dan semua hewan yang ada di sana selalu menjaga kebersihan mata air di hutan. Namun seekor kancil yang bernama Kiki, ia terkenal yang paling cepat dan yang paling lincah dan merasa dirinya yang paling hebat. Hahaha, kalau bukan aku, hutan ini pasti membosankan. Lihat saja, aku bisa melompat, berlari, bergerak lebih cepat daripada siapapun. Tidak jauh dari mata air ada seekor kura-kura yang bernama Kakak. Ia selalu membersihkan daun-daun kering yang jatuh ke mata air. Kalau kita menjaga alam, alam juga menjaga kita. Suatu pagi, kancil melihat kura-kura sedang memungkut ranting kecil. Hahaha, kura-kura, setiap hari kerjaanmu hanya membersihkan daun. Apa gunanya pekerjaan kecil seperti itu? Tak berguna. Hahaha. Kalau daun menumpuk, air bisa kotor dan tidak ada air yang kita minum. Mana mungkin? Mata air sebesar ini tidak akan rusak hanya karena daun dan ranting kecil. Semua hewan hanya memandang dan mereka tahu bahwa kura-kura itu benar dan kancil yang terlalu sombong untuk mendengarkan. Beberapa minggu kemudian, musim kemarau datang. Air mulai berkurang. Semua hewan harus menjaga mata air agar tetap bersih. Dan kura-kura mengajak semua hewan bergotong royong. Ayo kita bersihkan ranting-ranting. Jangan membuang sampah sembarangan di mata air. Dan kita bersihkan daun-daun yang kotor.
Semua hewan saling membantu kecuali kancil. Kancil dia orangnya cuek dan sombong. Aku tidak punya waktu. Aku mau bermain. Gak mau aku. Apalagi air masih banyak. Aku mau main saja. Gak berguna pekerjaan ini. Suatu malam, angin yang turun sangat kencang. Banyak ranting dan daun jatuh. Pagi harinya, saluran kecil menutup mata air, sehingga air tidak mengalir di sungai itu. Semua hewan panik. Aduh, airnya tinggal sedikit. Gimana kita minumnya ya? Kalau begini, kita pasti kehausan. Kancil baru menyadari hal itu, bahwa air yang di sungai sudah habis. Tetapi dia tetap percaya diri. Tenang, aku kan paling cepat. Aku bisa membereskannya sendiri. Tanpa kalian semua, air ini pasti bisa mengalir dengan deras dengan pekerjaanku sendiri. Kancil berlari ke sana kemari. Ia menarik ranting besar, menarik ranting-ranting kecil, daun-daunan sendiri. Namun terdapat ranting besar yang cukup berat. Ia tidak bisa mengangkatnya sendiri, dan dia malah terpeleset. Aduh, aku jatuh. Gimana ini? Semua hewan mulai khawatir. Kura-kura berjalan perlahan mendekati kancil. Dan kura-kura melihat teliti ada apa dengan kancil dan keadaan di sungai itu. Teman-teman, ranting besar ini tidak perlu diangkat sendiri. Kita bisa memotongnya menjadi bagian yang kecil-kecil. Lalu semua hewan bertanya pada kura-kura, Bagaimana caranya? Itu kan susah, kura-kura. Lalu kura-kura membagi tugas. Burung mengambil ranting kecil. Ayo burung, kamu mengambil ranting-ranting yang kecil. Dan juga berang-berang kamu menggali tanahnya. Hendak kamu mendorong batang itu. Dan kamu semut, kamu membersihkan daun ya. Kelinci, kamu membawa batu kecil pergi dari sini. Dan kancil, Kancil hanya terdiam. Baru kali itu ia melihat bahwa pekerjaan itu bisa selesai kalau dikerjakan sama-sama. Sedikit demi sedikit air mulai mengalir. Semua bersorak-sorai. Akhirnya ini bisa cepat selesai ya. Ternyata kita harus sama-sama. Kancil menghampiri kura-kura dengan kepala tertunduk. Kura-kura, maafkan aku. Aku selalu menganggap diriku yang paling hebat. Padahal
Tak apa, Kancil. Orang hebat bukan yang selalu yang paling cepat, tetapi yang mau belajar, bekerja sama, dan peduli dengan lingkungan sekitar dan juga dengan orang lain. Mata air kembali jernih. Sejak hari itu, Kancil berubah. Setiap pagi, ia datang lebih awal dan ia ikut membersihkan mata air, mengangkat ranting, mengumpulkan sampah, membantu teman-temannya untuk membersihkan mata air di hutan. Dan kini semua hewan senang melihat perubahan Kancil. Bahkan Kancil sendiri, dia merasa bahagia karena memiliki banyak sahabat. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah Kancil akhirnya berubah? Ya benar, Kancil akhirnya berubah menjadi tidak sombong. Kancil belajar bahwa kesombongan tidak membuat seseorang menjadi yang lebih hebat. Justru kerendahan hati, kerjasama, dan kepedulianlah yang membuat kita menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Nah, semoga kita semua bisa menjadi anak yang rendah hati, suka menolong, saling menjaga, rajin menjaga lingkungan, dan senang bekerja sama. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Apa teman-teman yang sudah mendengarkan kisahku si kancil yang ceria? Hahaha. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini oleh kura-kura dan juga kancil, jangan pernah menjadi sombong karena kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan satu orang saja. Yang ketiga, masalah besar akan lebih mudah diselesaikan jika kita lakukan dengan bekerja sama. Selanjutnya yaitu orang yang bijaksana selalu berpikir sebelum bertindak. Pesan moral selanjutnya, kerendahan hati membuat kita memiliki banyak teman. Dan setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh meremehkan siapapun. Jadi, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sampai bertemu lagi dengan cerita kita selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak semua.